Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim wa imamil muttaqin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Masyarul muslimatul karimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan dari bab atau dari pembahasan Adabud Dunya dari kitab Adabud Dunya Waddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu azza wa jal, salah satu ulama yang masyhur di abad yang kelima Hijriyah. Kalau ibu-ibu masih ingat pembahasan sebelumnya, kita membahas tentang buruknya kebakhilan. Dan kemudian di akhir pembahasan tentang buruknya kebakhilan tersebut, kita sempat menyinggung bahawa di antara sifat kedermawanan adalah seorang memberi harta yang dia miliki. Di antara sifat kedermawanan adalah seorang memberi apa yang dia miliki. Nah, pada hari ini insyaAllah azza wa jal kita akan melanjutkan poin itu, yaitu masuk pada poin setelah kita membahas kebakhilan. Sekarang kita membahas poin yang berkaitan dengan kedermawanan, yaitu sifat suka memberi. Sifat suka memberi. Dan di sini kita akan mulai tentang macam-macam sifat suka memberi. Jadi sifat suka memberi itu tidak satu jenis, dia tidak satu macam. Kata beliau di sini, yaitu di halaman 269 di paragraf atas, kata beliau, ada dua cara memberi. Jadi orang memberi itu tidak dengan satu jenis, tapi terbagi menjadi dua jenis, kata beliau rahimahullah. Pertama adalah pemberian yang dilakukan oleh seorang karena inisiatifnya sendiri tanpa harus diminta. Ini jenis pertama, dia ngasih tanpa ada orang minta. Yang kedua, pemberian yang dilakukan karena ada orang meminta atau ada yang menuntut. Jadi yang kedua ini adalah lebih rendah kadarnya daripada yang sebelumnya. Yang pertama tadi memberi tanpa diminta, dia memberi tanpa diminta. Dan yang kedua ini adalah dia memberi, membagikan miliknya kepada orang lain karena ada yang minta atau karena ada yang menuntut. Ini dua jenis atau dua cara orang memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Kemudian kata penulis, orang yang memberi karena inisiatif sendiri, yaitu memberi tanpa diminta, adalah orang yang kedermawanannya paling alami dan pemberiannya paling mulia. Dan ini jelas kenapa dia paling alami, karena itu dorongan jiwanya tanpa harus paksaan dari orang lain. Kenapa dia mulia? Menandakan bahwa jiwanya adalah jiwa yang kaya, yang juga peduli kepada orang lain. Di sini kata beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya tentang makna kedermawanan. Jadi ada yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apa makna kedermawanan? Kata beliau, kedermawanan adalah pemberian dengan inisiatif sendiri tanpa dipaksa. Sedangkan pemberian karena diminta adalah malu dan keramahan. Jadi di sini Ali bin Abi Thalib menilai bahwa orang dia ngasih, okey dia ngasih. Tapi dia ngasih itu setelah diminta atau dia ngasih itu setelah dituntut untuk memberi. Maka orang yang memberi seperti ini, orang yang mengasihi orang lain dengan cara seperti ini, kata Ali, itu bisa jadi karena dia malu, udah diminta nggak ngasih, khawatir dikatakan sebagai orang pelit, akhirnya dia ngasih. Atau dia orangnya tanda kutip sok ramah, sehingga apapun diminta orang langsung standby dia memberikan uluran tangan. Nah ini kata beliau bisa jadi karena malu, bisa jadi karena dia ingin beramah tamah saja. Sedangkan orang yang tadi memberi karena inisiatif sendiri, inilah pemberian yang sangat mulia. Dan inilah kedermawanan menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian kata beliau, salah satu ahli hikmah berkata,
Ajallun nawal ma wasala qabla su'al. Kata orang ini adalah pemberian yang paling agung, pemberian yang paling levelnya tinggi adalah pemberian yang disampaikan sebelum adanya permintaan. Jadi sebelum orang minta, dia sudah memberikan dulu. Maka di sini kata Nabi SAW, al-yadul uliya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas yaitu yang memberi, ini lebih bagus, lebih mulia daripada tangan yang menerima. Seorang penyair mengatakan, wafatan khala min malihi wa minal muru'ati ghairu khalid. Ghairu khal. A'taka qabla su'alika fakafaka makruhu was su'al. Ada seorang pemuda yang tidak mempunyai harta dan dia tetap memiliki kewibawaan. Artinya dia bukan orang kaya, tapi dia punya wibawa. Gimana caranya? Dia memberimu sebelum engkau minta dan menghindarkanmu dari pakaian permintaan. Jadi orang yang susah itu, jamaah, ada dua. Orang yang susah itu adalah, kalau kita baca Al-Quran ada dua. Pertama adalah as-sa'il. Orang susah dan dia minta. Artinya orang ini berhajat, dia punya kebutuhan, tapi dia minta. Orang seperti ini diberi tidak masalah. Karena memang dia butuh. Dan bukan karena malasan. Yang kedua adalah al-mahrum. Orang yang susah, tapi dia menahan diri untuk meminta. Yang ini lebih pantas untuk dibantu. Yang ini lebih pantas untuk dibantu. Dan di antara kemuliaan akhlak seorang muslim dan seorang muslimah adalah dia menghindarkan dari kaum muslimin yang susah sebuah rasa malu, yaitu apa? Rasa malu untuk minta. Sebelum diminta dia sudah ngasih. Dan ini juga menyelamatkan kewibawaan orang-orang yang susah. Kemudian di sini kita masuk pembahasan yang terkait ini juga, yaitu sebab-sebab yang mendorong untuk memberi tanpa diminta. Tadi kita telah sepakat mana yang lebih mulia, memberi tanpa diminta atau memberi setelah diminta? Sebelum diminta. Ini level kedermawanan, ini level kemuliaan, ini level orang yang benar-benar jiwanya lapang. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa sampai ke dermawanan ini? Bagaimana saya bisa sampai menjadi orang yang memberi tanpa harus diminta? Dan di sini kata beliau, wa hadzal naw'u minal badli qad yakunu li ahadi tis'ati asbab. Kata beliau, pemberian semacam ini bisa terjadi karena, di situ salah, karena bisa terjadi karena 9 sebab. Di situ 7. Yang pasnya di buku Arabnya ditulis 9 sebab. Sebab yang pertama adalah dia melihat lubang yang bisa dia tutup dan kemiskinan yang bisa dia hilangkan. Dia lihat, oh ini ada lubang kesusahan. Ini ada celah kemiskinan. Dia melihat ada yang bisa dia tutup, ada yang bisa dia tambal. Lalu sifat mulia dan agamanya mengajaknya untuk memimpin perbaikan dan menjamin kesuksesan karena dia menyukai pahala. Jika motifnya agama dan menyukai syukur jika dia adalah motifnya kemuliaan. Jadi, sebab yang pertama ini adalah ketika seorang tersebut melihat lubang kesusahan, kemudian ada jiwa dan agamanya yang menyeru kepada hal itu. Sebab pertama adalah melihat lubang kesulitan. Melihat orang ini butuh, orang ini berhajat. Tapi orang yang menutup lubang kemiskinan ini, motivasinya bisa jadi salah satu dari dua. Motivasi pertamanya dapat pahala. Kalau dorongannya apa? Agama. Atau bisa jadi motivasinya adalah minta diucapkan terima kasih. Kalau motifnya apa? Kalau motifnya ingin menjadi orang mulia di hadapan manusia. Kemudian di sini kata beliau, seorang penyair mengatakan, "Man nasu illa alatu mu'tamala lil khairi wasyarri jami'an fa'ala." Manusia itu tidak lain hanyalah alat yang digunakan. Untuk apa? Untuk melakukan seluruh kebaikan dan keburukan. Maksud alat di sini bukan berarti dia dipaksa oleh Allah, tapi maksud alat di sini adalah dia adalah hamba Allah yang dia itu dicipta memiliki jiwa baik, memiliki jiwa yang buruk. Tapi Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan rugi dan celakalah orang yang mengotori jiwanya. Jadi sebab pertama adalah dia melihat celah yang bisa ditutup, kemiskinan yang bisa dia hilangkan. Sebab yang kedua,
Kata beliau adalah dia melihat hartanya melebihi kebutuhannya dan apa yang dimilikinya melebihi kecukupannya. Ini sebab yang kedua. Orang itu kadang ngasih tanpa diminta. Alasannya apa? Bisa jadi, kata beliau, karena memang dia punya harta melebihi kebutuhan hidupnya. Dia punya harta yang dia miliki, kalau untuk dia sendiri itu sudah melebihi kata cukup. Sehingga menggunakan kesempatan untuk memberi sebagai tabungan yang dipersiapkan dan kesempatan yang baru. Hasan Al-Basri berkata, betapa insafnya, betapa adilnya, maksudnya engkau terhadap orang yang keagungannya membuat membebanimu dan hartanya mencegahmu. Artinya orang ini memberi sehingga kita merasa berhutang budi dan dia memberi menghalangi kita dari meminta. Kemudian kata beliau di halaman selanjutnya, ada seorang bertanya kepada Hindun binti Al-Khus. Hindun binti Al-Khus. Hindun binti Al-Khus Ibnu Habis Al-Ibadi. Dia adalah salah satu orang yang cerdas di zamannya. Ditanyakan kepadanya, man a'zabun nasi fi ainik, wahai Hindun, siapa orang yang paling mulia, yang paling agung di matamu? Menurut Anda siapa orang yang paling mulia? Maka dia menjawab, man kana li ilaihi haja. Orang yang paling mulia menurutku, kata Hindun, adalah orang yang aku selalu butuh kepadanya. Jadi apa keperluanku dia punya. Apa hajatku dia memiliki. Itulah orang yang mulia di hadapanku. Maksudnya apa? Tanpa diminta dia sudah memberi. Tanpa kita harus bersusah payah untuk datang, kadang dia yang menghampiri. Maka seorang penyair mengatakan, wa ma dha'a malun warrasal hamda ahlahu walakinna amwalal bakhilit tadhi'u. Harta yang pemiliknya mewariskan pujian itu tidak akan sia-sia. Artinya harta orang yang suka memberi itu tidak sia-sia. Tetapi harta orang bakhil itulah yang sia-sia. Ini dua sebab. Sebab yang ketiga yang bisa membantu kita menjadi orang yang dapat memberi tanpa harus diminta. Sebab yang ketiga kata beliau adalah pemberian itu karena ada sindiran yang dipahami oleh kecerdasannya atau ada petunjuk yang dijadikan dalil oleh keramahannya. Jadi ada tipe ketiga ini, dia ngasih sebelum orang minta. Tapi apakah dia ngasih sebelum orang minta ini karena dorongan dari awal? Tidak ternyata. Karena udah ada yang nyindir. Enak ya punya teman kayak si Fulana. Ana teman sama si Fulana itu orangnya royal banget, suka ngasih. Nah yang di samping ini tiba-tiba apa? Ngasih. Udah diminta belum? Di sini udah diminta belum dia? Belum. Kenapa dia terdorong? Karena tadi diceritain ada teman yang baik, dia pun ingin terlihat menjadi orang yang baik. Atau kata beliau tadi apa? Atau karena ini adalah ada petunjuk yang dia pahami, dia ingin ramah tamah dalam artian begini. Oh kayaknya orang ini akan bandingkan saya dengan teman yang satu lagi yang suka memberi. Saya harus memberi juga lah. Belum disindir, tapi dia sudah menjadikan ini sebagai dalil untuk ramah tamah di hadapan orang lain. Sehingga keramahannya tidak membiarkannya lalai dan rasa malunya tidak membiarkan dia enggan. Dikisahkan bahwa ada seorang yang beradaptasi dengan para pemimpin. Ada seorang yang berkumpul bersama seorang pemimpin. Maka dia berkata, ma'ahzala birzaunak. Kata dia, betapa kurusnya kuda tarikmu ini. Mereka menjawab, tangannya bersama tangan kami. Cukup dengan sindiran tersebut orang yang tidak bisa cukup dengan sindiran tersebut yang tidak bisa disampaikan oleh permintaan yang jelas, dia memberi. Maksudnya apa? Orang ini mengatakan apa? Dia kumpul nih sama orang-orang yang pejabat. Ada seorang kumpul bersama orang pejabat, orang baru. Kemudian dia berkata kepada para pejabat ini, para pemimpin ini, kudamu itu kok kurus banget, katanya. Maka orang yang ada di sekitarnya ini mengatakan, tapi tangannya bersama kami. Maksudnya tangannya bersama kami apa? Suka memberi. Nah, orang-orang ini mengatakan tidak dengan bahasa, tapi dia suka ngasih walaupun kurus.
Paham di sini? Kambing yang kurus tapi memberikan air susu maksudnya lebih bermanfaat daripada yang besar tapi tidak mengeluarkan air susu. Maksudnya begitu. Nah, tangan dia memang kurus tapi dia suka memberi. Maka orang ini tahu bahwa ini sindiran, maka dia pun langsung memberi. Oleh karena itu, Aksam bin Saifi berkata, As-sakha'u husnul fitnah, wal lu'mu su'ut taghaful. Kata beliau, kedermawanan adalah kecerdasan yang baik, kehinaan adalah buruknya kelalaian. Maksudnya di sini, oke, kita belum ngasih orang. Tapi kalau kita sudah punya jiwa yang dermawan, itu biasanya kita bisa memahami bahasa isyarat orang lain. Apalagi kalau dia adalah orang yang cerdas. Kemudian dikisahkan bahwa Ubaidillah bin Sulaiman memangku sebuah jabatan sebagai menteri, yaitu pada saat pemerintahan disebutkan di sini Al-Mu'tadid, pemerintahan Al-Mu'tadid. Maka Ubaidillah bin Abdullah bin Tahir mengirimkan surat. Suratnya berbunyi dalam terjemahnya, masa enggan untuk membantu kami. Perhatikan bahasanya. Masa, yaitu waktu, enggan untuk membantu kami. Lalu kami membantu orang yang kami cintai dan kami muliakan. Lalu aku berkata kepada waktu, sempurnakanlah hartamu untuk mereka, biar saja urusan kami sesuatu yang penting harus diprioritaskan. Paham di sini? Waktu bisa nggak ngasih orang harta? Waktu. Tanpa usaha. Bisa nggak ngasih? Tidak bisa. Tapi di bait yang terakhir kata beliau, lalu aku berkata kepada masa, sempurnakanlah harta untuk mereka, biarkanlah urusan kami. Maksudnya ini adalah sindiran kepada rajanya tadi, kepada khalifahnya tadi. Apa? Waktu ngasih kami, masa Anda yang punya nggak ngasih. Coba ada orang yang Anda prioritaskan, maksudnya demikian. Maka kemudian Ubaidillah berkata betapa indah pengaduannya di antara pujiannya yang berkali lipat. Lalu dia menunaikan kebutuhannya, dan salah seorang penyair mengatakan orang yang tidak diberi peringatan akan berat melihat permohonan orang yang minta tolong. Jadi orang yang tiba-tiba kita minta tolong padahal jiwanya bakhil, itu susah. Dengan orang yang bakhil tapi sudah kita mukadimahi dengan tanda kutip sindiran. Kemudian sebab yang keempat yang bisa membantu kita untuk menjadi orang yang memberi tanpa harus diminta. Sebab yang keempat adalah hal itu dilakukan karena memelihara nikmat atau membalas budi. Dia jaga nikmat orang lain atau dia membalas jasa orang lain. Memelihara nikmat atau membalas budi. Sehingga dia berpendapat bahwa menunaikan hak adalah ketaatan, karena dia menjaga hak orang lain, dia tunaikan ketaatan, baik karena bangga diri ataupun karena bersyukur. Hal ini untuk apa? Agar dia terlepas dari tahanan diberi nikmat dan terbebas dari perbudakan dan penghambaan perbuatan baik. Jadi misalnya, si A sama si B. Si B dikasih harta oleh si A. Maka dalam bahasa kita dia berhutang budi. Nah, orang kalau berhutang budi, terpenjara oleh jasa, dia merasa apa? Nggak enak, kan begitu? Saya kayaknya berhutang banget sama orang ini, hutang jasa, hutang budi. Nah, terkadang sebab orang memberi tanpa diminta itu agar dia menjadi orang yang membalas budi. Dia membalas budi, itu sebabnya apa? Karena dia tidak mau memiliki rasa hutang jasa kepada orang yang tadi memberi kepada dirinya. Bisa dipahami ini ya? Salah satu ahli hikmah berkata, dia mengatakan al-ihsanu rikkun wal mukafa'atu idkun. Ini di stabilo garis bawah, kata beliau adalah nikmat dari manusia itu adalah, bentar, ada kesalahan bacaannya saya. Di halaman berapa tadi kita? 271. Nah, kata ahli hikmah dia berkata, perbuatan baik itu perbudakan dan balas budi adalah kemerdekaan. Jadi kalau ada orang ngasih kita, kemudian apa? Kemudian kita tidak bisa memberi, rasanya seperti pembantu, seperti orang yang
terbudaki oleh kebaikan orang lain, kan begitu. Bagaimana cara memerdekakannya? Cara memerdekakan balas kebaikannya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang ngasih kalian, buat baik kepada kalian, balas. Ini di antara fungsinya agar kebaikan kita tetap balasannya dari Allah adalah agar kita tidak merasa berhutang budi. Sehingga tidak enakan kepada orang lain. Kalau ternyata kita tidak bisa balas, kata Nabi, ucapkan jazakallahu khairah. Semoga Allah membalas kebaikan untuk dirimu. Jadi, perbuatan baik itu sebagaimana sering kita ulang juga di subtema sebelumnya, perbuatan baik itu menjadikan orang merasa tertawan oleh kita. Dan cara memerdekakannya adalah membalas kebaikan tersebut. Abu Atahiyah berkata, walaisat ayyadin nasi indi ghanimatan wa rubba yadin indi asyaddu minal asri. Bagiku nikmat dari manusia bukanlah keberuntungan. Kalau orang ngasih menurut kata dia itu bukan keberuntungan. Seringkali nikmat itu lebih berat dan menjadi perbudakan. Dia ngasih terus menjadi apa? Enggak enak. Ngasih terus. Dan saya sangat kenal dengan salah seorang yang kalau dibaikin sama orang dia tertekan. Kenapa? Karena ini orang kok ngasih terus, ada apa? Gimana cara balasnya? Nanti kalau gini-gini bagaimana? Di satu sisi baik, satu sisi buruk. Ya, jiwa seperti ini satu sisi baik, satu sisi buruk. Karena khawatir buruknya membawa kepada buruk sangka. Tetapi kalau baiknya, dia juga tertekan, kenapa dia tidak bisa membalasnya. Sebab yang kelima, yang bisa membantu kita untuk menjadi orang yang mampu memberi tanpa harus diminta oleh orang lain. Kata beliau, sebab kelima adalah dia memberi untuk mempengaruhi agar dia diprioritaskan dan diakui keagungannya. Jadi agar dispesialkan orang lain. Ngasih dia. Bukan karena kedermawanan asalnya. Dia memberi bukan karena jiwanya yang agung, tapi dia ingin diagungkan, ingin disanjung, ingin dieluk-elukan, ingin diletak di posisi yang tinggi untuk mendapatkan kedudukan yang dia inginkan dan sangat dia usahakan. Sehingga seorang penyair mengatakan di sini, kata seorang penyair, hubbur riyasati da'un la dawa'alahu wa qallama tajidur radina bil qisami. Mencintai kedudukan, ingin disanjung oleh orang lain adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Engkau melihat sedikit sekali orang yang ridho dengan porsinya sendiri. Nah, ini jadi renungan kita, masyaallah ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ridhokah kita dengan kapasitas kita saat ini masing-masing? Ataukah kita menjadi orang yang isinya separuh tapi ingin dianggap gelas yang penuh? Kita belum bisa menghilangkan dahaga seutuhnya. Bahkan karena kita adalah air yang mengisi separuh gelas, kadang membuat rasa haus itu semakin terpancing, kurang nanggung. Jadi kata beliau, minta sanjungan orang, minta kedudukan di hadapan orang adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Sebenarnya ada obatnya, yaitu dia muhasabah dirinya dan tahu dari mana asal usulnya dan kepada siapa dia akan dikembalikan. Kemudian kata beliau, lalu orang lain sulit untuk mengabulkan ketaatan kecuali dengan diminta, dikasihi. Sulit pula untuk mendengarkan kecuali dengan animo dan pertolongan. Salah satu orang yang beradab berkata, bil ihsani yartabitul insanu. Bil ihsani yartabitul insanu. Manusia itu bisa diikat, bisa dipenjara, bisa ditawan. Dengan apa? Dengan perbuatan baik. Dengan perbuatan baik. Seorang sastrawan berkata, man bazala malahu adraka amalahu. Siapa yang memberi hartanya, dia dermawan, dia memberi, peduli sama orang lain, maka dia bisa mencapai harapannya. Maka di antara harapan, tapi bisa jadi harapannya salah, orang memberi karena ingin dimuliakan, karena ingin disanjung dan sebagainya. Seorang penyair mengatakan, atarju an tasuda bila ana'in wa kaifa yasudu zudda'atil bakhilu. Apakah engkau berharap jadi pemimpin tapi tanpa rasa susah payah? Bagaimana mungkin orang yang lemah dan orang pelit bisa jadi pemimpin? Tidak bisa. Tidak bisa jemaah. Ini sebab yang ke-5. Kita masih ada berapa sebab lagi? 4. Insya Allah kita hanya selesaikan soal ini saja.
Yaitu sebab yang keenam, selanjutnya adalah dia memberi untuk melawan dominasi para musuhnya dan menahan para lawannya dari melarikan diri. Jadi dia lihat lawannya, musuhnya itu sudah memberi. Dia khawatir dikatakan sebagai orang yang kalah, maka dia pun memberi. Atau dia memberi untuk mengekang lawannya agar tidak melarikan diri. Ini lawannya udah tertawan ini. Kalau dia nggak memberi lagi, maka dia akan ditinggalkan oleh musuhnya. Artinya dia tidak bisa menawan musuhnya. Agar setelah permusuhan mereka menjadi teman. Dia untuk merubah hati musuhnya. Tapi ini tujuannya belum tentu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah perlawanan mereka menjadi saudara. Bisa jadi hal itu dilakukan untuk menjaga kehormatan atau memelihara kemuliaan. Jadi musuhnya udah baik. Kemudian dia merasa kalau dia kalah baiknya, maka mereka akan musuhan terus. Maka akhirnya dia memberi untuk sebab yang keenam ini. Abu Tama mengatakan dalam bait syairnya, walam yajtami syarkun wa gharbun liqasidin walal majdu fi kaffi imri'in wad darahimu walam arakal ma'rufi tud'a hukukuhu magharimu fil aqwami wa hiya maghanimu. Syair bagus sekali. Orang yang memiliki tujuan tidak bisa ke arah timur dan juga tidak bisa sekaligus ke arah barat. Karena timur dan barat itu jauh. Begitu juga kemuliaan dan dirham, kemuliaan dan harta. Itu tidak bisa berkumpul dalam satu genggaman. Menurut beliau, aku tidak melihat sesuatu yang seperti kebaikan, haknya disebut kerugian, padahal dia adalah harta rampasan perang. Maksudnya adalah orang mengira bahwa harta itu adalah kedudukan, orang mengira bahwa harta itu adalah mata uang, kekayaan dan sebagainya. Padahal yang lebih bernilai daripada semua itu sifat dermawan. Ini yang lebih mulia dari segala harta. Dari segala harta. Kadang orang tidak bisa tersenyum karena kita berikan harta. Namun seorang bisa kembali tertawa hanya dengan seuntai kata-kata. Dan ini penting untuk kita perhatikan. Kedermawanan lebih berharga daripada harta benda. Kemudian salah seorang yang bijak berkata, man azumat marafikuhu a'zamahu murafikuhu. Ini bahasa Arab indah ya. Man azumat murafikuhu a'zamahu murafikuhu. Kata beliau, siapa yang banyak manfaatnya, maka dia banyak temannya. Siapa yang orangnya itu sufal dalam kebaikan, orangnya itu pecah. Paham yang pecah di sini ya? Pecah bahasa anak sekarang tahu ya? Orangnya pecah banget, maksudnya lebur sama siapapun. Tapi dalam kebaikan, maka insya Allah dia akan banyak temannya. Enggak hitung-hitungan. Enggak hitung-hitungan. Walaupun kita tetap tidak boleh boros dalam pembahasan sebelumnya. Ini sebab yang keenam. Sebab yang ketujuh. Dia memberi untuk mengatur perbuatannya kemarin yang paling baik dan memelihara kenikmatannya yang telah dia berikan dahulu agar pemberiannya yang paling baik tidak dilupakan dan kenikmatan yang dia berikan tidak disia-siakan. Maksud dari sebab ketujuh ini adalah dia kemarin udah memberi, tapi orang bisa jadi lupa. Atau kemarin dia sudah memberi, orang bisa jadi menganggap sedikit. Jadi sebab yang ketujuh ini dia memberi agar orang tidak lupa dan tidak menganggap kecil pemberiannya. Itu yang ingin dia sampaikan. Makanya dia memberi sebelum diminta. Ada motivasi itu. Karena orang yang putus kebajikannya akan menghilang. Dan orang yang mengabaikan kebaikannya akan tersesat. Jadi orang kalau udah kita kasih, kemudian lama nggak ngasih, lupa nggak kira-kira? Lupa, walaupun banyak akan karena apa namanya? Misalnya tiba-tiba kita punya air banyak, kemudian habis tidak berlanjut, orang lebih memikirkan rintik-rintik, hujan tapi berkesinambungan. Seorang penyair bersenandung, dia mengatakan, wasami'tu mra'an bil birri summa tarahtuhu wa min afdalil asya'a rabbus sana'i'u. Aku menandai seorang dengan kebajikannya. Oh, aku tahu dia ini karena dia orang baik. Aku sangat ingat dengan orang ini karena dia orangnya dermawan. Aku menandai seorang dengan kebajikan, kemudian aku membuangnya. Perawat
perbuatan termasuk sesuatu yang paling utama. Maksudnya perawat perbuatan, dia ngasih, gimana cara maintenance-nya? Dia kasih lagi. Gimana cara menjaganya? Dia kasih lagi. Ini lebih menjadikan kebaikan itu masih dan senantiasa diingat oleh orang lain. Muhammad bin Daud Al-Isbihani dalam sebuah syairnya, dia berkata, atau lebih tepat dalam konteks di sini adalah Al-Asbahani. Dia berkata, Bada'ta bi nu'mah aujabat li hurmatan alaika fa'ud bil fadli fal'audu ahmadu. Kata beliau adalah, engkau memulai memberi kenikmat. Kau udah kasih nikmat di awal yang meniscayakan penghormatanku kepada dirimu. Kau udah kasih nikmat, mau enggak mau aku akan memuliakan dirimu. Kembalilah dengan keutamaan, kembali itu lebih terpuji. Maksudnya kasihlah lagi agar orang tidak lupa dengan jasamu. Ini penting, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting kita untuk menjaga kebaikan. Nabi SAW mengatakan, innallaha ahabba idza amila ahadun amalan an yudkinahu au kama qala. Sungguhnya Allah itu suka seorang hamba kalau dia melakukan sesuatu, dia continue dan dia itu tekun melakukannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, ahabbul amali ilallah, Rasulullah bersabda dari jalur Aisyah, ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang continue, yang terus menerus, yang istiqamah walaupun sedikit demi sedikit. Walaupun sedikit demi sedikit. Kemudian sebab yang ke-8 yang bisa membantu kita untuk menjadi orang yang mampu memberi tanpa harus diminta. Sebab ke-8 ini adalah cinta yang membuat seorang memprioritaskan kekasihnya daripada hartanya. Jadi dia punya rasa sayang, dia punya rasa cinta, yang mana orang ini lebih dia cintai daripada hartanya. Maka dengan itu insya Allah dia akan memberi tanpa harus diminta oleh kekasihnya itu. Sehingga kekasihnya tidak bisa berkumpul dengan kesukaan atau tujuan yang lain. Karena tidak ada kelezatan lebih besar dan lebih menggairahkan yang dia miliki. Dan karena jiwa lebih merindukan kekasihnya dan lebih mendahulukan kecenderungannya. Jadi orang kalau benar-benar cinta, maka dia akan mengorbankan apapun yang dia punya. Makanya sebagian orang merasa bahwa apalah artinya harta, apalah artinya tahta, sementara jauh dari orang yang dicinta. Nah, itu sebagian orang berpola pikir demikian, sebagaimana yang beliau isyaratkan di sini. Maka seorang penyair mengatakan, kata beliau, wa ma zurtukum amdan walakinna zal hawa ila haitsu yahwal qalbu tahwi bihi ar-rajulu. Allahu akbar. Ini syair cinta ini. Kata beliau, aku mengunjungi kalian, aku datengin kalian, aku ziarahin kalian bukan karena sengaja. Jadi apa? Tetapi karena cinta ini. Kemanapun hati ini berangkat, kaki ini ikut melangkah. Jadi kaki saya itu nggak mau mengunjungi kalian. Tapi kaki tidak bisa menolak apa kata? Hati. Nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Mal habibu illa li awwalin manzili. Kata seorang penyair mengatakan, silakan kau mencoba untuk memindahkan hatimu kepada siapapun yang kau pengen. Tapi cinta pertama tidak bisa dilupakan. Nah ini jemaah yang dirahmati oleh Allah. Jangan ucapkan ini pada suami yang tahu punya mantan. Kita punya mantan, jangan ucapkan ini. Bahaya. Salah paham dia. Karena kita sedang membahas tentang kedermawanan. Nanti dia kira tadi kajian tentang mantan. Nah ini salah. Walaupun imbuhannya mirip ya. Kemudian sebab ke-8 ini kata beliau, meskipun termasuk ke dalam klasifikasi pemberian, tetapi dia berada di luar definisi kedermawanan. Dia ngasih tadi kepada orang yang dia cenderung hatinya kepada orang itu. Karena apa? Lihat bait syairnya, karena apa? Karena mau nggak mau hati ngikut apa kata, kaki ngikut apa kata hati. Tangan mau nggak mau ngasih karena hati menyuruh ngasih. Ngasihnya kenapa? Kasmaran. Karena kasmaran. Maka ini bukan dermawan. Karena dia sudah dipandu, diperbudak tanda kutip oleh bucinnya dia. Oleh bucinnya dia. Bahasa orang dulu kasmaran, bahasa sekarang
bucin. Nggak tahu udah min berapa itu. Kata beliau, begitu juga sebab kelima dan sebab keenam. Sebab kelima dan sebab keenam nanti dicek, itu juga bukan kedermawanan. Sebab kelima dan sebab keenam itu juga bukan kedermawanan. Sebab kelima tadi apa? Sebab kelima adalah memberi agar mendapat prioritas, agar didahuluin gitu loh. Sebab yang keenam adalah dia untuk mengalahkan musuhnya. Oh, musuh udah ngasih banyak, saya harus ngasih lebih banyak. Oh, caleg ini udah ngasih lebih, saya harus lebih. Nah, gitulah gambaran sederhana. Sehingga kata orang, berbuat baiklah sampai orang mengira bahwa Anda akan nyalek. Teruslah berbuat baik. Ya, betul juga kalau dipikir-pikir ya. Betul juga kalau dipikir-pikir. Semoga para caleg kita nggak demikian ya. Kemudian, sebab yang kesembilan yang terakhir. Di halaman 273 masih. Sebab yang kesembilan, kata beliau adalah bukan merupakan sebab. Ini bahasa beliau. Sebab kesembilan ini sebenarnya bukan merupakan sebab. Maksudnya adalah seorang melakukannya bukan karena sebuah sebab. Gimana maksudnya? Melainkan karena watak alami yang secara fitrah diberikan dan sifat yang tabiatnya kepada orang itu. Dia udah dari kecil kalau ada orang susah kasih, bukan karena niat dapat pahala, bukan karena niat dapat kebaikan, tapi memang tiba-tiba spontanitas. Paham ini ya? Entah kenapa saya kalau ketemu orang susah pengennya ngasih gitu. Nah, ini seperti bukan sebab kata beliau, maksudnya begitu. Sehingga dia memberi tanpa bisa membedakan antara yang berhak diberi dan orang yang tidak berhak diberi. Ini ada orang minta, ada orang susah menurut dia. Tapi padahal bisa jadi bukan orang susah. Dia nggak bisa bedakan, tapi karena spontanitas dia yang dibentuk sejak lama, dia ngasih. Tidak bisa menilai antara orang yang baik dan orang tercela. Seperti Senandung, seorang penyair, dia mengatakan, laisa yu'tika lirroja'i wala lil khawfi, walakinna yalazzu ta'mal ata'i. Di sini kata beliau, dia memberi itu bukan karena berharap kebaikan. Dia memberi bukan juga karena takut dikatakan oleh Allah sebagai orang bakhil, tapi dia memberi dan dia memberi karena merasa lezat terhadap rasa memberi. Entah kenapa kalau ngasih itu senang aja gitu. Kenapa anti ngasih? Nggak tahu, enak aja gitu ngasih. Nah, ini berarti dia tidak dapat pahala ini. Dia tidak dapat pahala. Allah akan kasih dia balasan di dunia, tapi balasan akhirat nggak dapat. Karena dia pun tidak ngerti. Sementara tidak ngerti tidak dikatakan sebagai niat. Innamal a'malu binniyat. Para ahli berbeda pendapat tentang orang semacam ini. Apakah dia termasuk orang dermawan? Ini beliau kembalikan ke manusia. Apakah dia orang dermawan yang terpuji, ataukah dia tidak dikatakan dermawan, tidak dikatakan terpuji? Sehingga dia adalah akhirnya orang tercela kalau tidak terpuji. Sebagian ahli berpendapat bahwa orang semacam ini adalah orang yang dermawan secara alami, murah hati dan mulia. Orang semacam ini adalah yang paling berhak dipuji agar diberi gelar dermawan. Abu Tamam bersyair, tanpa sebab yang mendekati, itu cukup sebagai sebab bagi orang yang merdeka. Hendaklah dia merdeka untuk memberi tanpa sebab. Yang jelas adalah menurut definisi agama, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ke ucapan Sahal atau Hasan bin Sahal berkata. Hasan bin Sahal berkata, sedikit lagi ya kita ya. Kata beliau, jika aku tidak memberi kecuali terhadap orang yang berhak, maka seakan-akan aku akan memberi orang yang berhutang. Dia berkata kemudian itu berada dalam kelebihan. Ada seorang yang menimpali tiada kebaikan dalam kebaikan. Artinya adalah orang yang ngasih sementara dia tidak tahu kenapa dia ngasih, itu bukan baik. Kemudian Hasan menjawab, kemudian Fadl bin Sahal berkata, mengherankan orang yang mengharapkan orang yang di atasnya, bagaimana dia menjauhi orang yang di bawahnya. Artinya gini, orang kalau memberi dia tidak bisa membedakan, itu bisa jadi dia berdosa. Bisa jadi dia berdosa. Bagaimana dia memuliakan kalau dia ngasih di tangan orang yang salah. Kemudian penyair mengatakan, yang terbelenggu kedua tangannya karena pelit, lapangkanlah tanganmu. Betul tidak ini halamannya? Betul ya? Atau sebelumnya ada syair ya? Semua manusia adalah sahabatmu. Di antara mereka
ada yang dermawan, dan ada pula yang terbelenggu kedua tangannya karena pelit. Lapangkanlah tanganmu semampumu, karena harta bisa sedikit dan bisa banyak. Para pencela berada dalam kesibukan. Jadi orang yang kalau suka mencela itu, dia tidak peduli harta sedikit atau harta banyak pasti dapat. Nggak peduli. Orang paling baik pun pasti akan dapat. Intinya di sini, tapi beliau ingin menjelaskan bahwa kasih aja. Ini karena tadi kita berbicara dua kelompok. Kelompok yang memandang orang yang ngasih secara refleks ini baik, atau kelompok yang kedua mengatakan dia adalah orang yang tercela. Kemudian dikit lagi nih ya. Para ahli berpendapat bahwa perbuatan semacam itu keluar dari kedermawanan yang terpuji. Ini ucapan ahli ilmu. Keluar dari kedermawanan yang terpuji menuju kelebihan dan pemborosan yang tercela. Karena jika pemberiannya tanpa sebab, maka keengganannya untuk memberi juga akan tanpa sebab. Entah mengapa, saya nggak mau aja ngasih orang ini. Nanti akan begitu kebalikannya. Karena hartanya, maka keengganannya untuk memberi juga tanpa sebab. Karena hartanya menjadi sedikit dan menjauhi hak, lalu melalaikan kewajiban. Karena orang seperti ini mut-mutan akhirnya. Jika dia memberikannya kepada orang yang tidak berhak, maka dia tidak bisa memberikan kepada orang yang berhak. Betul nggak ini? Betul lah. Kasih orang yang salah berarti tidak memberi kepada orang yang benar. Celaan itu lebih besar daripada pujian yang diperoleh karena memberi kepada orang yang tidak berhak. Kalau ada orang mengatakan, masa saya dicela padahal saya sudah ngasih orang? Jawabannya adalah bukan Anda dicela karena ngasih orang, tapi Anda dicela karena salah memberi kepada orang yang tidak berhak. Cukup bagimu untuk mencela terhadap orang yang perbuatannya berdasarkan sesuatu yang tidak bisa dibedakan dan tanpa alasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal bast fataquda maluman mahsura." Ini cara mengukur dan bersikap pertengahannya. Kata Allah apa? Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, bakhil. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkan, terlalu pemurah tanpa peduli mana yang benar, mana yang salah. Nanti engkau akan menjadi tercela dan engkau menyesal. Jadi orang ini memang lebih tepatnya dia adalah orang yang tercela. Dalam ayat ini Allah melarang terlalu mengulur dengan berlebihan dan mencegah orang yang membelenggu tangannya karena pelit. Maka ayat ini menunjukkan bahwa dua perilaku itu adalah sama-sama hina. Apa itu? Jor-joran yang salah dan pelit. Dan memiliki titik temu yang tercela. Seorang penyair mengatakan, harta mendatangi kami lalu kami memboroskannya. Kami tidak mempunyai akal. Ketika harta menjauhi kami, kami mempunyai akal. Setelah tiada, harta itu tersisa. Jadi orang yang kalau punya harta boros, tercela. Orang yang kalau udah nggak punya harta, baru menyesal, ini juga tercela. Kemudian yang terakhir, para ahli berpendapat, pemberian dan keengganan memberi, jika dilakukan tanpa alasan, maka akan membawa ke arah ketercelaan yang dilarang dan kurang bersyukurnya orang yang diberi. Kita ngasih, salah. Orang yang menerima pun salah, karena kita tidak menseleksi. Ketercelaan yang dilarang itu disebabkan karena dia memberikan lebih kepada orang lain, sedangkan orang yang diberi kurang bersyukur karena mendapatkan pemberian itu secara kebetulan. Kalau ini sebenarnya dia tidak disalahkan. Orang tidak bersyukur, itu bukan salah dia. Cuman kalau orang ini orang buruk, dia salah. Bisa jadi dia mengharapkan sesuatu yang berlipat ganda karena kebetulan itu. Sehingga hal itu membawanya untuk menarik ketercelaan, kegagalan dalam bersyukur. Dua akibat ini, yaitu cela dan gagal bersyukur, dua akibat ini tidak mengandung kebaikan yang bisa diharapkan, sehingga dia lebih pantas merupakan keburukan yang harus dihindari. Untuk kasus seperti ini, tidak memberi kepada semua berarti membuat ridho kepada semua. Paham di sini? Orang ada nggak tipe manusia kayak gini? Masa dia dikasih saya enggak? Ada kan ya? Orang kadang-kadang keadaan seperti ini lebih baik tidak dikasih semuanya. Itu maksud beliau. Setiap pemberian yang lebih ridho untuk tidak diberikan adalah kerugian yang nyata. Jadi kalau ternyata kita ngasih, yang ini mendapatkan ridho dari Allah dan banyak manusia,
yang soleh, kalau tidak dikasih maka ini adalah keburukan. Jika pengorbanan dan pemberian dilakukan karena permintaan dan permohonan, maka syarat diperhitungkan ada dua. Selanjutnya di paragraf ini beliau mengatakan, tadi kita sudah bahas di awal bahwa orang memberi itu karena berapa sebab? Berapa sebab? Dua. Pertama karena diminta, kedua karena inisiatif. Atau pertama karena inisiatif, kedua karena diminta. Mana yang lebih mulia? Inisiatif. Ada berapa sebabnya? Ada 9. Dan nomor 9, nomor 5, dan nomor 6 ini bukan dermawan. Nah selanjutnya insya Allah nanti kita akan bahas orang yang memberi karena diminta, bagaimanakah kondisinya? Insya Allah itu di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.